Shalom adik-adik sekolah minggu. Bertemu lagi dalam ibadah online gereja HKBP Indra Kasih dengan Kak Riris dan Bang Rahmat Napitupulu. Nah adik-adik, mari kita mulai ibadah online kita pada pagi hari ini dengan bernyanyi 2 lagu pembuka. Mari kita mulai menyanyi lagu pertama dengan judul Cuit Cuit. Adik-adik, mari kita lanjutkan dengan bernyanyi lagu kedua dengan judul Burung Pipit yang Kecil. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Adik-adik, mari persiapkan hatimu, kita bernyanyi dengan lagu Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku. Ya bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan karunia Tuhan buat pagi hari Bapa. Sertalah ibadah kami Bapa dari awal hingga akhir nanti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus semua baik, berkati juga yang amang pendeta kami bawa firman dan amang sintua kami bawa agenda dan guru sekolah minggu kami yang bawa pujian. Urapilah mereka Bapa dengan kuasa dan tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, sampai segala dosa kami, satu nama yang indah, Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, mari kita masuki ibadah kita dengan menyanyikan lagu yang pertama, yaitu Allah Itu Baik.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak, ya sinarilah terang hati kami, agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Allah yang tertulis di dalam tita yang kedua. Beginilah dikatakan, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali angkat pujian kita, buku ND 211, Tuhan Yesus si Permahan Out. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini tertulis di dalam Yesaya 40 ayat 31. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa untuk meminta kekuatan kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita lanjutkan dengan bernyanyi lagu 5 roti dan 2 ikan. Marilah kita mengaku iman dan kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita angkat pujian kita dari pujian lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan bilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah kita hari ini dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya.
Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu, anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar kalian saat ini? Mudah-mudahan sehat semua, tidak ada yang sakit, sehingga kita boleh bersuka cita, ya. Sehat-sehat, kita bisa menjaga diri supaya kita terhindar dari penyakit yang kita takuti sekarang, COVID-19. Dan jika ada yang menderita sakit ini sekarang, Tuhan mengasihimu dan Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan memberi kekuatan kepadamu. Amini itu dalam hatimu sehingga kita boleh bersuka cita. Lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam firman Tuhan yang ditujukan bagi kita hari ini. Anak-anakku, lapar adalah suatu penyakit yang bisa membuat kita tidak tahan hidup. Jadi kalau sudah lapar, wah apa saja bisa kita lakukan supaya kita memperoleh makanan. Jadi orang Batak bilang, tajom pisau parnabung tumajoman sineat ni siubeun. Jadi setajam-tajamnya pisau itu, bagi orang Batak katakan lebih tajam ketika perut kita lapar. Nah, anak-anakku, ada banyak orang mengikuti Tuhan Yesus karena mereka sudah melihat tanda-tanda mujizat yang dilakukannya. Dia menyembuhkan orang sakit, Dia melakukan banyak sekali mujizat-mujizat penyembuhan, dan bahkan menghidupkan orang yang mati pun dilakukan Tuhan Yesus. Maka ketika mereka pergi dari Danau Galilea terus menyeberang, dan di seberang sana mereka sudah tiba di Danau Tiberias. Anak-anakku, ternyata orang-orang yang melihat mujizat itu terus mengikuti Yesus sampai ke sana. Dan ketika Yesus melihat mereka sudah capek, ketika Yesus sudah melihat mereka sudah lapar, lalu berkatalah Yesus kepada Filipus tadi, "Dari manakah kita mencari makanan kepada mereka-mereka ini?" Padahal dia mau mencobai Filipus, dia tahu, katanya tadi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Lalu Filipus berkata, "Roti seharga 200 dinar tidak cukup kepada mereka-mereka ini. Walaupun hanya mendapat sepotong kecil saja. Tidak cukup." Lalu datanglah seorang murid yang lain, namanya siapa tadi? Andreas. Siapa? Andreas. Andreas datang dengan membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Berapa? 5 roti dan 2 ikan. Roti lebih banyak daripada ikan. Kalau kita makan nasinya lebih banyak daripada ikannya, kan gitu kan? Kalau lebih banyak ikan segini, nasinya segini, itu enggak mungkin. Maka ingat, lebih banyak roti daripada ikan. 5 roti dan 2 ikan. Dia bilang, di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Tetapi mana cukup? Ini dibagi-bagi kepada semua orang. Tapi lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia katakan, suruhlah mereka duduk semua. Di situ banyak rumput, lalu mereka bisa duduk. Lalu bagikanlah.
Dibagikan rupanya 5 ikan itu, 5 roti itu tidak habis-habis. 2 ikan itu juga cukup semua dibagi terus. Sampai mereka semua kenyang. Sampai mereka semua kenyang. 5 roti dan 2 ikan diberikan kepada 5.000 orang. Yang dihitung laki-laki. Yang dihitung cuma laki-laki. Berarti kalau kita hitung sama perempuan pasti lebih banyak lagi. Tapi lihat, semua mereka dikatakan kenyang. Semua mereka kenyang. Lalu setelah kenyang Tuhan Yesus berkata, kumpulkanlah yang sisa-sisa itu. Supaya jangan ada yang terbuang. Lalu dikumpulkan. Ternyata dimasukkan ke dalam keranjang. Ada lebih dari 12 bakul. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang bisa kita lihat dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Ya, Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Karena dia selalu memperhatikan orang-orang yang lapar. Memperhatikan orang-orang yang sakit. Memperhatikan orang-orang yang lemah. Memperhatikan kita. Apapun yang kita alami saat ini. Ketika kita mengalami pandemi COVID-19. Tuhan melihat kita. Dan ketika kita juga bersedih. Tuhan melihat kita. Pada hari Rabu kemarin. Kita kehilangan lagi orang yang sangat kita kasihi dari gereja kita HKBP. Salah seorang dari 5 pimpinan HKBP yaitu Bapak Pendeta Kardi Simajuntak, Kepala Departemen Marturia HKBP telah meninggal dunia dan telah dikuburkan karena pandemi COVID, karena mengalami sakit COVID-19. Adik-adikku, semua HKBP bersedih. Kita bersedih, kita berkabung. Dan yang menyedihkan lagi, Ibu Kadep atau istri Bapak itu sudah duluan beberapa tahun yang lalu meninggal dunia. Lalu dia meninggalkan anak-anaknya dan yang paling kecil sekarang masih calon pendeta. Ya. Yang paling kecil sekarang masih calon pendeta, belum menikah. Kasihan ya. Nah, anak-anakku, untuk itu kita boleh berdoa supaya Tuhan menguatkan kita, menguatkan anak-anak yang ditinggalkan Pak Kadep Marturia, menguatkan seluruh gereja HKBP dalam melaksanakan tugas secara khusus dalam bidang Marturia pada hari-hari yang akan datang. Dalam kondisi seperti itu pun ingat, Tuhan masih memperhatikan kita. Tuhan melihat kita. Dan yang kedua, Tuhan tahu, bukan hanya melihat, tapi Tuhan tahu apa yang harus dilakukannya bagi kita. Kadang Tuhan itu menguji iman kita. Kadang Tuhan itu juga menguji kesabaran kita. Kadang Tuhan itu juga menguji apa yang harus kita kerjakan dan lakukan seperti yang dilakukannya kepada Filipus di sini. Dan anak-anakku, lihatlah ternyata perbuatan-perbuatan Tuhan itu jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, apa yang pernah timbul dalam hati kita. Perbuatan-perbuatan Tuhan akan membuat kita tercengang. Waduh, luar biasa. Hanya 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang bisa makan kenyang dan masih lebih lagi. Luar biasa Tuhan kita itu. Perbuatannya itu membuat kita tercengang. Karena keluar biasaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Maka ketika kita katakan Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita itu mencengangkan kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan hari ini anak-anakku mengajarkan kita yang pertama, lihatlah anak kecil itu tadi. Dia punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi dia mau mengasihkannya kepada Andreas. Dikasihnya, ini yang ada. Dia tidak sembunyikan di belakangnya.
Dia tidak sembunyikan, dia tidak nangis-nangis ketika orang juga sudah mengharapkan. Dia tidak berani makan sendiri karena kawan-kawannya yang banyak itu sudah lapar semua. Nah, adik-adikku, anak-anakku, itu yang kita harus tiru. Mau berbagi. Apa? Semua dulu. Mau berbagi. Apa yang kita punya, Tuhan boleh buat itu menjadi lebih banyak, lebih banyak. Ketika kita juga rela membagi dengan sukacita, dengan ikhlas, tidak bersungut-sungut dalam hidup ini. Yang kedua, apalagi yang harus kita lihat dari firman Tuhan, dalam segala hal kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus bersyukur karena kasih-Nya kepada kita. Lihat, Dia mencukupkan segala kebutuhan kita. Mencukupkan segala sesuatu yang kita inginkan. Sesuatu yang benar-benar menjadi kebutuhan kehidupan kita. Tuhan selalu sediakan. Dengan berbagai cara yang tidak kita ketahui. Dan itulah sebabnya, sekali lagi, kita harus bersyukur. Dan lihat, ketika Yesus juga membagi-bagikan roti itu, dia terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun hanya 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang, tapi dia hanya bersyukur kepada Tuhan. Dan ini juga harus kita ingat, harus kita tiru. Walau kita hanya memperoleh sedikit, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah jangan membuang-buang makanan. Coba, siapa yang sering-sering makan lalu nasinya tidak dihabiskan? Nasinya terbuang, sayang bukan? Padahal banyak kawan-kawan kita di sana mendapat makanan pun dia sudah harus menangis. Waduh, kasihan. Ya, anak-anakku lihat, ini juga perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kumpulkan yang sisa-sisa supaya jangan ada yang terbuang. Jangan membuang-buang makanan. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh membuang-buang makanan. Kita harus bersyukur dengan apa yang ada, dan ketika kita punya yang banyak, kita ambil saja secukupnya. Yang boleh kita habiskan. Itu cara kita bersyukur. Itu cara kita untuk menikmati karya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, diingat, tidak boleh ada yang membuang-buang makanan. Adik-adikku dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itu firman Tuhan bagi kita. Malam hari ini, itu firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini. Dan kiranya Tuhan memampukan menguatkan kita menjadi seperti salah seorang anak kecil tadi yang dengan rela berbagi dan terbuka. Ingat, meneladani anak kecil yang memberikan dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan selalu melihat kami. Melihat, memperhatikan apa yang kami butuhkan dalam perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami berdoa. Ketika pandemi COVID-19 masih berada di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan melihat kami. Kiranya Tuhan memperhatikan kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Supaya kami bisa terbebas dari pandemi ini. Sehingga kami boleh bersyukur untuk menikmati karya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini juga kami berdoa buat gereja-Mu HKBP yang telah ditinggalkan oleh hamba-Mu yang setia, pimpinan kami di gereja-Mu HKBP Bapak Pendeta Simajuntak, Kadep Marturia HKBP. Ya Tuhan, biarlah Engkau menghiburkan gereja-Mu HKBP. Biarlah Kau Tuhan menghiburkan anak-anak yang ditinggalkannya dan semua keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik kepada gereja-Mu HKBP pada hari yang akan datang. Sehingga
semakin mampu untuk melakukan tugas dalam bidang marturia pada hari yang akan datang. Pada hari ini juga Tuhan kami berdoa buat anugerah-Mu yang harus kami syukuri. Banyak mujizat yang telah Engkau lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kami, di luar dari kemampuan kami. Oleh karena itu Bapa, kami bersyukur dan kami mempercayakan diri kami hanya kepada pemeliharaan Tuhan saja. Peliharalah hidup kami, peliharalah seluruh orang percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami juga seperti anak kecil yang rela membagikan 5 roti dan 2 ikan yang dia pegang, sehingga itu menjadi berkat untuk diberikan menjadi makanan 5.000 orang. Ya Tuhan, mungkin kami kecil, mungkin hanya sedikit yang boleh kami kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kami. Mungkin hanya sedikit yang boleh kami persembahkan dari hidup kami. Tetapi jika kami memberikannya itu ke tangan Tuhan, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, itu akan menjadi berkat bagi gerejamu, bahkan berkat bagi dunia ini. Oleh karena itu ajarlah kami berbagi. Ajarlah kami Tuhan untuk bersyukur, untuk menikmati pemberian Tuhan juga dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk menghargai setiap pemberian Tuhan sehingga tidak terbuang sia-sia setiap pemberian Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian kita lagi buku Inde nomor 214, Sonang di Lambung Yesus. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu
dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Amin.